Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, kemarin kita sudah membahas mengenai tahap-tahap perkembangan pemasaran. Nah, selanjutnya adalah tahap perkembangan pemasaran saat ini. Apa nih yang sedang ngetren? Yaitu teknologi digital dalam pemasaran. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi digital dalam pemasaran. Mohon disimak ya. Teknologi digital dalam pemasaran pada dasarnya perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi era pemasaran saat ini. Pemasaran yang awalnya hanya menggunakan media tradisional bergeser pada media digital atau lebih dikenal dengan pemasaran digital. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Jenis digital marketing ini ada dua, yaitu push digital marketing dan pull digital marketing. Push digital marketing yaitu mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Strategi marketing yang masuk dalam kategori ini adalah pembuatan blog, website, beriklan di berbagai website, pengiriman email, promosi ke email konsumen, dan juga pengiriman SMS berisi promosi produk ke nomor ponsel orang-orang. Itu termasuk ke dalam push digital marketing. Mungkin kalian pernah mengalaminya, ada SMS misalnya promosi pinjaman online masuk ke SMS. Nah, atau misalnya kalian buka email, banyak sekali email-email promosi yang masuk. Nah, itu masuk ke dalam push digital marketing. Yang kedua, ada pull digital marketing. Tidak seperti jenis push digital marketing, di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima. Nah, kalau jenis full digital marketing ini mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Para konsumen mencari informasi ini melalui website atau blog yang menyediakan informasi yang mereka cari. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh produsen ketika menggunakan jenis digital marketing itu digital marketing. Nah, produsen di sini biasanya harus bisa mengoptimalisasi website atau blog yang dia punya dengan melakukan SEO, Search Engine Optimization, di mana caranya ketika kita menggunakan full digital marketing, para konsumen ini kan aktif dalam mencari informasi produk yang akan kita cari. Nah, ketika konsumen ini mencari informasi produk yang akan kita cari, bagaimana caranya website yang kita punya itu harus ada dalam urutan pertama di search engine. Nah, itu menggunakan SEO, yaitu Search Engine Optimization. Nah, ini adalah gambar jenis digital marketing. Bedanya push dan pull. Kalau push, tadi nih, customer itu langsung mencari in-store promotion ke retail dan ke manufaktur. Dari manufaktur, bedanya push dan pull ini, itu perbedaannya adalah ketika di toko, ini mereka langsung in-store promotion. Terus ke konsumen. Nah, kalau bedanya pull tadi nih, ya, di sini push ini itu lebih pasif. Konsumen tuh lebih pasif karena konsumen di sini lebih menerima apa yang diberikan oleh retailer, gitu ya, promosi dalam bentuk website, dalam bentuk kiriman di email, dalam bentuk kiriman di SMS dan lain sebagainya. Nah, bedanya kalau pull ini dari promosi campaign. Nah, pertama ini kalau pull itu produsen harus melakukan promosi campaign dulu. Nah, di situ konsumen mencari produknya yaitu melakukan search engine atau misalnya cari di Instagram atau di marketplace gitu ya. Nah, lalu carilah tokonya. Nah, itu bedanya push dan pull. Selanjutnya, jenis model bisnis. Jenis model bisnis ini juga merupakan salah satu inti utama dari perusahaan, karena sebuah perusahaan harus memiliki cara untuk mendapatkan profit yang digunakan untuk bertahan hidup dan juga dapat digunakan untuk investasi jangka panjang. Ada 8 model bisnis, yaitu yang pertama ada brokerage atau marketplace. Model bisnis ini pada intinya menghubungkan penjualan dan pembeli pada satu tempat.
brokerage atau lebih modern disebut marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan, penggunaan platform, komisi penjualan, maupun jasa iklan untuk penjual. Model bisnis ini mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya penjual dan pembeli. Contoh yang paling umum di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertising. Model bisnis ini menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media. Dalam digital, seringkali pemilik media juga mempunyai model bisnis advertising untuk menyediakan iklan langsung ke platformnya. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari persentase komisi menjual iklan atau biaya iklan jika memiliki platform media. Contoh, perusahaan yang menggunakan model ini adalah Google dengan Google Ads, Facebook dan Instagram dengan Facebook Ads, atau beberapa marketplace seperti Shopee dengan Shopee iklanku gitu. Jadi advertising ini ya kalian melakukan di dalam bisnis tersebut yaitu melakukan iklan. Kalau kalian menggunakan jenis media digitalnya yaitu media sosial, ya iklannya di media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads. Kalau menggunakan marketplace yang mengiklannya di marketplace gitu. Selanjutnya, intermediary. Model bisnis ini menghubungkan konsumen dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan bernilai. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari biaya langganan atau biaya akses. Model ini pun juga mengadakan kualitas dari kurasi informasi yang disediakan. Semakin berkualitas atau bermanfaat, maka semakin mahal harga yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang memakai model bisnis ini adalah Kompas dengan Kompas.id dan Bloomberg dengan Bloomberg Terminal. Jadi intermediary ini yaitu model bisnis di mana salah satu website atau website tertentu itu memberikan informasi yang disediakan oleh pembuat informasi untuk konsumen supaya konsumen tahu produk apa yang ingin dicari. Misalnya nih contoh, kamu ingin cari handphone, terus kamu harus tahu spesifiknya handphone yang bagus itu apa, kalian cari. Nah, biasanya di intermediary itu terdapat informasi-informasi sejenis apa yang kita cari gitu, mengenai produk yang kita cari. Merchant. Selanjutnya merchant. Merchant ini adalah model bisnis ini sama seperti model bisnis yang sudah ada sebelum era digital. Merupakan merchant ini adalah penyedia barang baik secara klasik maupun retail, di mana penjualan bisa melalui harga yang ada maupun melalui lelang. Namun perbedaan antara model bisnis sebelum era digital ini terletak pada pemanfaat digital sebagai saluran distribusi dan pemasarannya. Nah, model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada manufacturer. Manufacturer itu dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Nah, perbedaannya apa? Ya, kegiatan manufacturer ini dilakukan menggunakan digital marketing gitu supaya lebih memudahkan mendistribusikan kepada konsumen, memudahkan mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Nah, selanjutnya affiliate. Affiliate itu model bisnis menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa persentase keuntungan jika terjadi penjualan. Model bisnis ini tidak membayar komisi apapun jika tidak ada penjualan atau aksi konversi maupun yang terjadi caranya yakni dengan memasarkan produk orang lain dan sebagai gantinya Anda akan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut. Cara kerjanya adalah dengan mendaftarkan pada suatu program afiliasi. Selanjutnya Anda harus memperolehkan link afiliasi tersebut. Nah, affiliate ini adalah di mana kita menjual produk orang lain. Nah, contohnya dengan secara digital itu kita mempromosikan produk orang lain di website tertentu. Misalnya nih, kalian kalau misalnya sedang mencari sesuatu nih di website, di salah satu website, terus di atasnya itu suka ada promosi iklan. Nah, kalau kita ngeklik iklan itu, nah produsen atau yang melakukan iklan tersebut itu akan mendapatkan konversi keuntungan. Nah, apalagi kalau misalnya sampai kita membeli produk tersebut. Nah, misalnya di website tersebut itu di atas website itu suka ada iklan. Kita klik iklannya. Biasanya ketika kita klik iklannya, kita akan diarahkan kepada website
penjual tersebut atau misalnya ke marketplace. Nah, ketika kita tertarik sampai membeli produk itu, nah itu keuntungan yang didapat oleh affiliate tersebut. Selanjutnya ada community. Community ini model bisnis yang mengandalkan komunitas yang cara perusahaannya mendapatkan keuntungan dari model bisnis community bisa dengan biaya langganan, jasa iklan, berjualan langsung, ataupun lainnya. Selanjutnya ada subscription. Model bisnis ini membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Semakin banyak pengguna yang dimiliki, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Netflix, Spotify, dan lainnya. Yang terakhir, yaitu utility atau on demand, di mana model bisnis ini membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyak tawaran layanan yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Gojek dan Grab. Itu adalah teknologi dalam pemasaran. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.